Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan artikel bimbingan dan penyuluhan pendidikan luar sekolah tentang masalah yang dihadapi masyarakat marginal pedesaan. Sebelum masuk kepada pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Rizatul Hasanah. Yang kedua, Franky Chandra Kusuma. Yang ketiga, Siska Afrina. Yang keempat, Sri Lydia Ramadhani. Yang kelima, Vera Yunia. Dan yang terakhir, Melissa Lusita. Baiklah, kita masuk kepada pembahasannya. Yang pertama yaitu abstrak. Artikel ini memusatkan perhatian pada masyarakat marginal di pedesaan. Masyarakat marginal yang miskin antara lain ialah diakibatkan oleh dampak pembangunan, kurangnya perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat pedesaan, penggeseran pekerjaan serta gagalnya mendapat lapangan pekerjaan dan membuka usaha menjadikan masyarakat semakin miskin. Pemahaman mengenai masyarakat marginal dalam artikel ini menggunakan dimensi marginal menurut Perliman, yaitu marginal sosial, marginal budaya, marginal ekonomi, dan marginal politik. Pada dimensi sosial, masyarakat desa tidak banyak dilibatkan dalam pembangunan di wilayah. Dan dalam dimensi budaya, masyarakat tidak siap ketika akibatkan masyarakat tidak mampu melawan kepemilikan modal. Selanjutnya, dalam dimensi politik, masyarakat juga masih belum dapat mengakses hak-hak mereka dalam perencanaan pembangunan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Perkenalkan, nama saya Franky Chandra Kusuma, NIM 19000558. Pembangunan yang berlangsung pesat di negara kita tidak hanya membawa dampak positif, akan tetapi juga membawa dampak negatif. Adapun dampak positif dari pembangunan adalah pembangunan yang menekan pada kepentingan masyarakat, dalam arti pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari pembangunan adalah pembangunan yang menyebabkan berbagai macam persoalan sebagai akibat dari perencanaan pembangunan yang tidak matang. Banyak pembangunan nyatanya membuat masyarakat membelenggu dalam kemiskinan. Pembangunan bukan menjadikan solusi yang baik bagi masyarakat miskin. Distribusi penduduk miskin juga dapat ditemukan di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, di mana jumlah penduduk miskin berdasarkan KK mencapai sekitar 11%. Hal tersebut secara geografis disebabkan karena wilayah Kecamatan Jatinangor berbatasan langsung dengan kabupaten lain, sehingga tenaga kerja pendatang banyak menguasai dan bekerja di Jatinangor. Masyarakat Jatinangor kesulitan untuk mengakses sumber-sumber atau lapangan pekerjaan. Selain itu, status Kecamatan Jatinangor yang dikenal sebagai pusat dari berbagai perguruan tinggi membuat pembangunan di wilayah ini sangat pesat. Pembangunan fisik seperti bangunan permukiman untuk kos-kosan, pusat pembelanjaan, maupun tempat usaha lainnya. Banyak pembangunan yang ternyata tidak serta-merta membuat masyarakat Jatinangor terhindar dari kemiskinan. Pesatnya pembangunan tak mengurangi jumlah kemiskinan. Masyarakat miskin hanya bisa bergantung pada pendapatan yang tidak tetap, seperti bekerja di sektor industri sebagai buruh yang tidak terikat. Tentunya kondisi tersebut berdampak pada pendapatan dan kondisi ekonomi rumah tangga. Kurangnya perhatian dan program pemerintah yang tidak berjalan dengan baik, maka menjadi masyarakat desa marginal tidak bisa mempunyai kekuatan selain menunggu. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Antara lainnya yaitu tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, dan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan rasa aman dari perlakuan atau ancaman kekerasan.
Yang selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan masyarakat marginal. Yang kedua, apa yang dapat kita lakukan dalam mendorong partisipasi masyarakat marginal pedesaan untuk mengatasi kemiskinan. Yang ketiga, apa saja masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat marginal pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vera Yunia, NIM 19005042. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang masyarakat marginal perdesaan. Marginal secara sosial, di mana dalam suatu masyarakat berarti terpinggirkan dengan hidup terisolasi karena mereka dianggap tidak mampu ataupun tidak diberikan ruang untuk mengakses sumber daya. Masyarakat yang terpinggirkan mencakup mereka yang lahir di sebuah kota metropolitan dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang buruk, taraf hidup yang rendah, serta akses layanan yang terbatas. Nah, kelompok masyarakat marginal dapat dikatakan hampir tidak mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak, baik masyarakat setempat maupun pemerintah desa. Masyarakat marginal desa mengalami hambatan dalam berekspresi, bersuara, dan mengajukan pendapat atas hal-hal yang mereka alami. Mereka terlihat tidak berdaya di lingkungan masyarakat. Kelompok marginal adalah warga di desa yang selama ini terpinggirkan dan tidak memiliki akses pada penentuan kebijakan desa. Kelompok marginal desa dapat berupa kelompok perempuan, warga miskin, dan kelompok difabel. Ketidakberdayaan ini membuat kelompok marginal kurang paham keberadaan dan situasi mereka di lingkungan sekitar. Ketidakpahaman tersebut membuat mereka cenderung menerima begitu saja kondisinya, karena menjadi dianggap lumrah saja terjadi apa adanya. Selama ini kelompok marginal tidak terlihat oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, keputusan pembangunan desa yang diambil seringkali mengabaikan keberadaan kaum marginal. Hal ini membuat kelompok marginal tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan desa. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sri Lydia Rahmadani akan mencoba menjelaskan tentang dorongan partisipasi yang dapat dilakukan pada masyarakat marginal pedesaan. Undang-undang desa memiliki dorongan memandirikan desa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa, termasuk kelompok marginal yang dapat diatur dan diurus oleh desa sesuai kewenangannya. Sebelum ada undang-undang desa, banyak program untuk pembangunan desa, tidak peduli program itu sesuai dengan kebutuhan atau tidaknya. Namun, kini undang-undang desa dapat menyusun rencana pembangunan desa secara mandiri dengan partisipasi masyarakat. Kelompok marginal pada dasarnya memiliki ruang yang terbatas untuk dapat mengekspresikan suara, keinginan, harapan, serta komplain atas apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Di desa, seringkali kelompok marginal adalah kelompok yang tidak pernah diundang dalam musyawarah desa untuk merumuskan rencana pembangunan desa. Dalam mendorong kelompok marginal desa agar berdaya dan dapat terlibat dalam siklus pembangunan desa, dapat dibentuk kelompok intermediari yang beranggotakan aktor-aktor di desa yang dapat menjadi perantara serta membantu mengartikulasikan kebutuhan dan kepentingan kelompok marginal. Dalam teorinya, Goran Derbon pada tahun 2007 terdapat menjelaskan bahwa terdapat 5 tahap untuk mendorong inklusi sosial di masyarakat. Kesempatan kelompok marginal berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa dapat terpenuhi apabila secara bertahap elemen ini diimplementasikan. Yang pertama, mengidentifikasi keberadaan kelompok marginal di desa. Yang kedua, menjaring kebutuhan dan kepentingan kelompok marginal di dalam pembangunan desa.
Yang ketiga, pelibatan kelompok marginal dalam aktivitas kemasyarakatan. Yang keempat, memenuhi hak-hak kelompok marginal. Dan selanjutnya, sumber daya manusia yang sepenuhnya berpartisipasi di masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Baiklah, kita akan melanjutkan materi masalah yang sering dihadapi masyarakat marginal pedesaan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat marginal. Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan. Hal ini disebabkan oleh berbagai kondisi yang menekan kehidupan, satu sama lainnya saling berpengaruh dan mensejarah. Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan kondisi ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural atau budaya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas menyebutkan berdasarkan penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis disebabkan sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif, keterbatasan sumber daya dan keterisian dan rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan, keterbatasan lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat. Dan kemiskinan sementara disebabkan oleh perubahan siklus ekonomi dan kondisi normal menjadi krisis ekonomi, perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan, dan bencana alam atau dampak suatu kebijakan. Penyebab utama kemiskinan desa adalah pendidikan yang rendah, ketimpangan kepemilikan modal dan lahan pertanian, ketidakmerataan investasi di sektor pertanian, alokasi anggaran kredit dan yang terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, pengelolaan ekonomi secara tradisional, rendahnya produktivitas dan pembentukan modal budaya menabung dan belum berkembang, tidak adanya jaminan sosial bagi masyarakat desa. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi dan menghapus kemiskinan, antara lain merumuskan standar garis kemiskinan dan menyusun peta kantong-kantong kemiskinan. Di luar itu, sedikit program telah disusun dan dilaksanakan di lapangan, seperti terus memacu pertumbuhan ekonomi nasional, menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat miskin, antara lain melalui pemberian bantuan dana. Menurut Ginanjar, Karta Sasmita 1995, pada dasarnya lambatnya perkembangan ekonomi rakyat disebabkan sempitnya peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan, yang mana hal itu merupakan konsekuensi dari kurangnya penguasaan dan pemilikan aset produksi, terutama tanah dan modal. Lanjut ke Afrika, saya akan menyimpulkan materi pada kali ini, yaitu masyarakat miskin yang termarginalkan di desa dapat dilihat dari dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik, di mana dari dimensi sosial, masyarakat desa tidak banyak dilibatkan dalam pembangunan di wilayah mereka tersebut, sehingga pembangunan yang terjadi justru menimbulkan permasalahan seperti banjir serta bencana lainnya, bukan malah membantu permasalahan dalam pembangunan tersebut. Selanjutnya itu, kelompok marginal pada dasarnya memiliki ruang yang terbatas untuk dapat mengekspresikan suara, keinginan, harapan, dan komplain atas apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari di desa tersebut. Sehingga seringkali kelompok marginal adalah kelompok yang tidak pernah diundang dalam musyawarah desa dan untuk merumuskan rencana pembangunan desa, sehingga mereka ketinggalan dalam informasi dalam desa tersebut. Selanjutnya yaitu dalam mendorong kelompok marginal desa agar berdaya dan dapat dilibatkan dan terlibat dalam siklus pembangunan desa tersebut, sehingga dapat dibentuk kelompok intermediari yang beranggotakan aktor-aktor